Apakah orang yang sudah dibalas Allah di dunia ini selesai? Belum. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu. Siapa yang mengganggu orang yang dalam perlindungan Allah, antum udah sholat subuh, antum sekarang dalam perlindungan Allah, ada orang mengganggu antum, maka yudrikhu, at-yudrikhu ya'khudhu, Allah akan menghukumnya. Terus selesai di dunia, thumma yakubbahu, kemudian di akhirat nanti disungkurkan Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhihi fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Jadi kalau ada orang menyakiti antum, antum serahkan pada Allah dengan syarat antum sholat subuh. Kau kemarin gimana orang yang mengganggu kau itu? Udah kuserahkan pada Allah. Tak pernah aku tengok kau sholat subuh. Serahkan semua pada Allah. Siapa yang sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah, di dalam penjagaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin waftah lana futuhal arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi bisanadihi al-muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dengan sanadnya berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis 232, wa an Jundub bin Abdillah, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, siapa yang salat, salat as-subhi, salat subuh, siapa yang salat subuh, fa huwa fi zimmatillah, maka dia di dalam zimmah. Kafir terbagi kepada dua, satu kafir harbi, satu kafir zimmi. Zimmi itu dari kata zimmah, ahluz zimmah, orang yang mendapat perlindungan umat Islam, dia bayar pajak namanya jizyah, karena dia tinggal di mayoritas umat Islam, dia aman, tak diganggu. Kalau datang musuh dari luar mengganggu dia, wajib kita membela dia. Man adza zimmiyan faqad adzani, siapa yang menyakiti orang zimmi, maka dia sama dengan mengganggu aku. Jadi misalnya kita orang Islam di suatu daerah pemerintahan Islam, ada yang tidak Islam. Macam mana membedakan zimmi dengan harbi? Dua. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka memerangi kamu, mengusir kamu dari kampung halaman kamu, maka dia harbi. Yang ada di Palestina, Yahudi, itu harbi karena memerangi dan mengusir. Yang ada di Serbia, harbi karena dia memerangi dan mengusir umat Islam di Bosnia. Tapi kita yang ada di Riau ini zimmi, karena dia tidak memerangi kita dan tak mengusir kita, maka dia di dalam perlindungan. Saya mau menjelaskan makna zimmati. Siapa yang sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah, di dalam penjagaan Allah. Sebagaimana orang zimmi
dijaga oleh khalifah Amirul Mukminin, tak boleh diganggu, tak boleh ada orang yang menumpahkan darahnya, mengambil hartanya. Begitulah orang yang sholat subuh itu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz ini menyampaikan hadis ini di An-Nur. Man sholat subha, siapa yang sholat subuh, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam perlindungan Allah. Balik sholat subuh, ditabrak angkot Ustadz, jamaah itu meninggal. Komplain jamaah, katanya kalau meninggal dalam perlindungan Allah, kenapa ditabrak angkot dia Ustadz? Di WA nya saya yang menyampaikan hadis, bukan saya. Kalau mau saya jawab, bukan aku yang menyampaikan hadis, tanya lagi dia. Jadi pemahaman orang ini begini, pemahaman dia, kalau kita dijaga Allah, maka kita tidak ditabrak angkot, kita tidak masuk parit, kita tidak sakit, kita tidak rugi. Kalau kita dijaga Allah, maka kita akan senang, kenyang, tenang, lenang, menang. Ini pemahamannya perlu diluruskan. Ketika Islam datang, yang diluruskan Islam itu bukan cuma cara berpakaian, bukan cuma aksesoris, tapi cara pandang melihat sesuatu. Ada sahabat Nabi ikut perang, mati. Apakah dia tidak dijaga Allah? Dia dijaga Allah. Justru dengan mati itulah dia dijaga Allah. Dengan mati itulah dia tak buat dosa lagi. Jadi pemahaman kita tentang penjagaan Allah. Saya Pak Ustadz, anak muda buka usaha bisnis, bangkrut. Padahal saya udah ngaji, saya udah sholat. Justru dengan bangkrut kau itulah sebenarnya kau dijaga Allah menurut pandangan hakikat. Kenapa? Karena kalau kau berhasil, sukses, punya mobil sport, jadi playboy cap tupai kau, kan? Tidak ada yang jelek dalam pandangan Allah. Paham kan yang saya sampaikan nih? Memandang sesuatu dengan pandangan Allah, bukan pandangan kita. Kalau pandangan kita ini begini, sakit berarti tak dijaga Allah, sehat dijaga Allah, miskin berarti tak dijaga Allah, kaya dijaga Allah. Itu cara pandang kita. Cara pandang Allah tak begitu. Ku buat kau susah biar supaya sujud kau lebih lama. Ku buat kau susah biar supaya air mata kau menetes tengah malam. Kau kalau kaya sedang susah aja bangun jam 7, apalagi kalau kaya. Nah, itu. Jadi kita meminta sama Allah itu menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita. Sebelum Islam datang, mereka menganggap sakit, miskin, susah, laknat. Setelah Islam datang, berubah cara pandang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, sakit, lemah badan, duri mencucuk tapak kaki, bukan laknat, tapi cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Sehingga kita selalu berpikir positif, selalu melihat sesuatu itu baik. Kata orang tak baik, tapi kata kita baik. Baik menurut pandangan. Jadi jangan nanti setelah antum menyampaikan hadis ini kan ceritanya nih, antum akan menyampaikan hadis ini nanti di kampung halaman, di kantor, di sekolah, di tempat kerja. Man shalla salatas subhi fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh, dia dalam lindungan Allah. Dari mulai pagi, keluar dari masjid selop hilang, helm kena hujan, kena tilang, sampai di kantor kena marah. Dibuka handphone, rupanya ada yang pakai handphone dipakainya untuk pinjaman online. Mananya pemeliharaan Allah? Itulah pemeliharaan Allah. Dibuatnya kau begitu supaya hati kau lebih khusyuk. Ada yang orang menurut prasangkamu sedang dijaga Allah, senang, tenang, kenyang,
Rupanya dia sedang kena istidraj. Memandang sesuatu baik atau buruk, bagaimana caranya? Kalau dengan itu kita lebih dekat kepada Allah, berarti baik. Kalau dengan itu jauh dari Allah, berarti buruk. Itunya itu, walaupun mengaji nih, kalau dengan mengajar ini saya dekat kepada Allah, berarti ngajar ini baik. Kalau dengan mengajar nih malah saya jauh dari Allah, oh, apa bisa dengan mengajar nih jauh dari Allah? Ya, masuk ke dalam masjid orang udah berdiri menyambut, lupa gitu dengan Allah. Disalami orang, cium tangan, lupa dengan Allah. Nah, itu yang paling mengerikan. Ada orang beramal akhirat tapi sebenarnya mencari dunia. Ada orang beramal dunia, sebetulnya dia mencari akhirat. Yang paling mengerikan adalah orang beramal akhirat tapi mencari dunia. Mudah-mudahan kita selamat. Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'. Kalau sudah dalam lindungan Allah, maka Allah tidak menuntut apa-apa. Ustaz, tolonglah lindungi saya Pak Ustaz, saya dikejar-kejar musuh. Kau masuk ke rumah. Kalau udah dalam perlindungan saya, tak akan saya tuntut apa-apa. Akan saya jaga dan saya pelihara. Sedangkan berlindung ke RT dilindungi RT, minta perlindungan ke kades dilindungi kades, apalagi minta perlindungannya kepada Allah. Maka Allah tidak akan menuntut kamu sesuatu. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu. Siapa yang menuntut sesuatu yang sudah dilindungi Allah ini, datang orang mengganggu-ganggu dia, maka Allah yang akan menjatuhkan balasan dan hukuman. Kuserahkan diriku padamu ya Allah, lindungi aku. Kalau antum sudah berserah kepada Allah, Allah tak menuntut antum. Dan kalau ada orang mengganggu antum, Allah membalas. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa. Dari anta kok berubah jadi huwa. Inna a'tainaka, aku sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Fasalli li rabbika, maka balaslah nikmatku itu dengan ibadah badan, salat, ibadah harta, wanhar. Mestinya ayat ketiga itu anta juga. Ku beri kau nikmat yang besar, balaslah nikmat ini dengan ibadah. Kalau ada orang mengganggumu, sabarlah. Mestinya begitu bunyi ayat itu. Tapi tak begitu bunyi ayatnya. Ku kasih kau nikmat yang besar, kau balas nikmatku ini dengan ibadah. Kalau ada yang mengganggumu, aku yang mengurus. Maka jangan minta sama Allah, ya Allah, dia sudah menggangguku, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Kenapa kita pula mengajari Allah? Serahkan dia. Ya Allah, orang ini menggangguku, ku serahkan dia padamu. Pembalasan Allah tak terlintas di pikiran kita. Pembalasan Allah tak terlintas di pikiran kita. Ustaz kok tahu? Saya sudah mengalami beberapa kali. Saya serahkan sama Allah, pembalasannya tak terlintas di pikiran saya. Oh, begitu. Maka ketagihan saya. Setelah itu kalau ada orang ganggu-ganggu saya, ya Allah, orang ini kuserahkan pada Engkau. Dibalas Allah dengan pembalasan wala khatara ala qalbi bashar, tak terlintas di hati manusia. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai' yudrikhu, maka Allah yang akan menjatuhkan hukuman. Allah yang akan membalas. Antum mau membalas versi antum atau versi Allah? Karena banyak juga manusia sekarang ini, saya Pak Ustadz kalau ada orang menganiaya saya tidak serahkan pada Tuhan, langsung saya balas, kata dia. Kenapa? Karena Tuhan dah banyak kali kerjanya, kata. Ada orang gitu.
Jadi saya ini meringankan kerja Tuhan. Ini orang-orang udah tergelincir mulutnya. Kalau saya sampai sekarang saya serahkan aja sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Summa yakubbahu, kemudian disungkurkan ala wajhihi, wajahnya disungkurkan wajah. Kenapa tak disungkurkan kakinya? Kenapa tak disungkurkan tangannya? Karena kalau sudah disungkurkan wajah, yang lain ikut. Kalau udah kepala dicelupkan ke dalam air, menggap, tangan kaki ikut. Tapi kalau kaki dicelupkan, kepala belum tentu ikut. Maka kepala, wajah, kita ini suku nih, ada kepala suku kita, maka dia disebut huwa wajhul qaum, dia adalah wajah. Maka ini makna majaz, kata-kata yang tidak bisa dipahami secara hakiki. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu hancur kecuali wajahnya. Menurut mazhab Asy'ari, aqidah Asy'ari, wajah di situ adalah, kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajhah illa mulkah. Imam Bukhari mentakwil. Siapa yang mengejek takwil, siapa yang mencela takwil, siapa yang mengatakan mentakwil kafir, berarti mengkafirkan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari mentakwil dalam Sahih Bukhari. Buka Sahih Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kata Imam Bukhari, mulkah. Imam Bukhari mentakwil. Jadi Imam Asy'ari bukan membuat mazhab baru. Imam Asy'ari menyusun mazhab salaf. Takwil itu mazhab salaf. Kalau Wahabi enggak, wajah itu ya wajah Allah kata dia. Tak boleh di majaz takwil, tak boleh. Pokoknya wajah Allah. Kita pakai dua. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maka bisa rusak akidah orang. Berdoa itu bayangnya wajah Allah. Wajah. Kita enggak. Makna wajah, mazhab yang pertama tafwid, serahkan aja pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah maknanya adalah kekuasaan Allah. Segala kekuasaan raja-raja di atas dunia dibinasa kecuali satu, kekuasaan Allah. Itu makna disungkurkan wajahnya. Kalau sudah wajah yang dicelupkan, disungkurkan, maka hancurlah semua badan, karena mengikut wajah. Dan kita ini memang wajah inilah. Siapa kita? Inilah cuma wajahnya, sejengkal ke atas, sejengkal ke samping, itulah kita. Kalau tak percaya antum bahwa kita ini hanya wajah, tutup wajah saya ini sebelah. Lewat kita di pintu Lanut Rusman Nurjadin. Hah? Kalau tak di stop orang. Stop, dan lewat gitu ya. Nah, coba buka wajah. Silakan Pak. Itu menunjukkan kita ini cuma wajah kita ini. Scan wajah, scan biji mata. Apakah orang yang sudah dibalas Allah di dunia ini selesai? Belum. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu. Siapa yang mengganggu orang yang dalam perlindungan Allah, antum dah salat subuh, antum sekarang dalam perlindungan Allah. Ada orang mengganggu antum, maka yudrikhu, yudrikhu ya'khudhu, Allah akan menghukumnya. Terus selesai di dunia. Tsumma yakubbahu, kemudian di akhirat nanti disungkurkan Allah Subhanahu wa taala ala wajhihi fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Jadi kalau ada orang menyakiti antum, antum serahkan pada Allah dengan syarat antum sholat subuh. Kau kemarin gimana orang yang mengganggu kau itu? Udah kuserahkan pada Allah.
Tak pernah aku tengok kau sholat subuh. Serahkan semua pada Allah. Sholat subuh. Kenapa tak sholat maghrib? Sholat subuh yang paling berat, melawan kantuk, melawan dingin, sanggup. Apalagi sholat maghrib. Jadi pengambilan hukumnya gitu, jangan subuh aja. Itu maka disebut dengan biker subuhan. Apalah salahnya dibuat situ biker 5 waktu qobliyah dan ba'diyah. Kenapa mesti subuh? Karena bahasa itu ambil yang simple, yang singkat. Fala taqul lahuma uff. Jangan katakan ah. Terus kok ada orang menempeleng emaknya, menyipak bapaknya? Kenapa kau tempeleng emak kau? Kenapa kau sipak bapakmu? Yang nggak boleh itu kan mengatakan ah Pak Ustaz. Kalau menempeleng boleh. Zohiri ini hanya memahami zohir. Memahaminya bukan begitu. Sedang mengatakan ah tak boleh. Apalagi mukul, mengusir, menuntut ke pengadilan. Dituntutnya emaknya, ayahnya ke pengadilan hanya karena mengambil sebatang pohon. Lalu dituntut ke pengadilan. Pas ditanya kenapa kau tuntut? Ya nggak boleh mengatakan ah, kalau dituntut boleh. Jadi banyak sekali perangkat untuk memahami ayat dan hadis Nabi itu. Tidak bisa dibaca terjemahnya, dipahami sendiri. Ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ada ma'ani, ada bayan, ada mantik, ada usul fiqih. Barulah kita bisa menarik kesimpulan. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, 16 ilmu untuk memahami Al-Quran. Itulah maka dibaca itu di pondok-pondok untuk memahami teks. Apa paham maknanya, bukan sekedar tahu terjemahnya. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam kitab Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Ada orang menghasut supaya saya mau berpikir, saya ceritakan apa tidak ya. Saya ceritakan satu contoh aja lah, satu contoh biar supaya antum lebih yakin bahwa kalau kita tidak balas, kalau kita serahkan pada Allah, Allah balas dengan balasan yang tak terlintas di pikiran kita. Jadi saya mau ke Malaysia, penggalangan dana Pondok Pesantren Alumni Gontor. Mau diundang saya untuk acara penggalangan dana. Rapat dulu di Jalan Arifin Ahmad. Selesai rapat, orang ini mau buru-buru ke airport. Oh, ayo kami ke airport. Saya tanya, ngapain ke airport? Pimpinan Gontor datang, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Loh, ada Kiai datang? Iya. Boleh saya ikut, saya bilang. Mana tahu intern santri aja. Saya kan tidak alumni. Boleh saya ikut? Boleh. Tapi saya pakai sendal jepit. Gontor ini kan disiplin, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Kalau diusir kita pakai sendal kan malu. Saya kalau segala sesuatu itu saya tak mau serada suruh. Saya tanya dulu, apakah ini enteren? Tidak, boleh. Apakah wajib pakai sepatu? Tidak, pakai sendal. Kalau gitu saya ikutlah. Ya. Sampai di ruang VIP penerimaan tamu airport tuh, tunjuk, Kiai ini Abdul Somad. Langsung ditunjuk Kiai Abdul Somad. Iya. Lazim tahdur ila Gontor. Kau wajib datang ceramah ke Gontor. Mak pucat lagi dah. Saya bukan tamat di Gontor, bukan pernah sekolah ke sana. Suruh pula ceramah ke situ. Ceramah di Gontor bukan sama macam ceramah di SMK. Masa rasa menyesal pula saya datang. Aduh, kok tahu begini. Nah,
Pas mau berangkat, ada orang menghasut supaya Somad ini jangan bawa. Saya dikasih tahu setelah di pesawat. Saya duduk di pesawat, cerita orang sebelah saya. Ada yang tadi malam datang sampai jam 2 malam supaya kau. Lama saya temenung. Saya bilang kalau cerita ini tadi waktu masih di airport Sultan Syarif Kasim, aku batalkan terbang. Aku paling males gini. Udah di atas pula cerita. Mana mau turun? Mau tak mau, suka tak suka, sampai juga pesawat nih. Akhirnya saya pun menyampaikan 5 tausiah. Lancar semuanya, alhamdulillah. Di masjid, di depan masjid, di keluarga besar, di Universitas Darussalam, Unida, lalu kemudian ada satu kajian. Semuanya lancar, semuanya sempurna, karena saya merasa ini paling berat, sekolah kampus yang paling hebat, kita masuk ke sana, ditolong Allah SWT. Macam mana pembalasan Allah? Pembalasan Allah tak terlintas di pikiran saya. Tak tahu entah terlintas di pikiran atau tidak. Saya dinikahkan sama Kiai Gontor dengan muridnya, dengan santrinya, diantarnya ke rumah saya yang dalam rimbo panjang, yang jalannya lubangnya sebesar kolam lele. Bukan aspal, waktu Kiai itu masuk belum ada aspal, masuk dia ke dalam, diantarnya saya ke rumah, ditanda tanganinya prasasti asrama, itu kan tanda tangan Kiai. Dia menikahkan saya, dia duduk di pelaminan menggantikan almarhum ayah saya, menggantikan almarhumah emak saya. Tak terlintas di pikiran saya. Sampai sekarang saya masih menganggap itu mimpi paling indah dan mimpi paling jelek bagi yang menghasut saya. Bayangkan antum, mungkin dia pun tak terpikir akan begitu pembalasan Allah. Jadi antum tak usah balas, serahkan pada Allah. Doakan orang yang menganiaya antum itu panjang umur supaya dia bisa menikmati itu semua. Maka kalau saya dizalimi orang, ya saya doakan dia panjang umur supaya dia menengok kesuksesan saya. Berarti Ustaz dendam? Enggak, ingat aja. Itu salah satu contoh. Banyak contoh-contoh lain, nanti kita bahas 4 mata. Kadang kalau tak saya ceritakan, nanti bilang, Ustaz katanya dibalas Allah, apa pembalasannya? Inilah pembalasan. Ada lagi pembalasan. Saya mengurus surat izin, map saya itu tidak dibuka selama 1 bulan di atas meja. Ini map saya tumpuk di atas. Map saya paling bawah. Saya tanya sama yang meletakkan, udah kau intip mapku? Sudah Pak. Di mana? Paling bawah. Tak dibuka-bukanya, tidak, saking kan busuknya tidak. Map saya dibuat paling bawah. Datang saya ke rumahnya, gimana Pak map saya itu? Aku bilang, aku mau surat izin ini. Oh iya nanti. Sebulan lagi setelah itu saya tanya sama yang bawa map, ada kau tengok mapku geser? Enggak gitu. Suruhnya saya datang ke rumah. Datang saya ke rumahnya jam 7. Jam 7 saya datang, jam 10 baru disambutnya. Terduduk di lantai tak pakai alas. Dia mau menjatuhkan saya sejatuh-jatuh. Terduduklah dari jam 7 sampai jam 10. Ada tamu di situ, kawan saya dari Jambi. Saya tanya, kalian datang sini udah lama? Dari jam 3 katanya. Wah, aku jam 7.
kenapa kalian tak nelpon dulu? Kata dia, datang saja. Rupanya orang ini psikopat, sakit jiwa. Dia memang menikmati menengok orang susah. Jangan-jangan dia pasang CCTV terus dia tonton dari jauh. Nah, mantap, susah kan? Susah kan? Jam 10 datang dia dengan segala kebesarannya, menengok kami duduk di lantai. Masuk, kata dia. Masuklah, saya menghadap mau tanda tangan. Saya tanda tangani proposal Anda, mohon izin, di depan Kabinda, Kepala Badan Intelijen Daerah. Dia, saya, Kabinda. Dia mau menunjukkan bahwa dia hebat. Selesai, hari berganti, musim berubah. Habis itu terjadi fitnah pilpres. Saya dituduh mengkampanyekan salah satu capres. Antum bisa tonton video saya itu dari awal sampai akhir, buat transkripnya, bawa ke pengacara. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut saya itu mengajak masyarakat mencoblos dia, tak ada. Karena isi kalimatnya, kalau Bapak terpilih jangan undang saya ke istana, jangan kasih saya jabatan. Tak ada ngajak orang. Kalau saya mau pakai hukum, menang saya. Tapi masalahnya kan bukan hukum, karena saya tak punya kekuasaan. Mau tak mau saya keluar dari PNS. Saya serahkan pada Allah. Saya pun lupa, sibuk ceramah ke sana kemari, ke sana kemari. Saya pun lupa. Datang kawan ngasih tahu, Mat, iya, dia sudah masuk gol. Datang saya menyampaikan khutbah di LP Sialang Buku. Dari mulai pintu ke tempat khotib itu orang berdiri menyambut saya. Saya di atas mimbar, dia duduk di bawah. Tak terpikir saya itu bagaimana Allah membalas. Dan sekarang masuk lagi vonis kedua, 9 tahun lagi. Tak terpikir. Saya pun sedih mendengarnya. Tapi cuman lah, bukan kemauan saya, kemauan Allah SWT. Cuman seru kan? Seru pembalasan Allah. Coba kalau saya datang mengamuk-ngamuk, datang saya mengamuk gitu, datang kau setan ini, direkam orang. Jejak digital itu menyakitkan, guys. Tak ada saya ngamuk-ngamuk, tak ada saya marah-marah. Serahkan pada Allah. Inna syani'aka wal abtar, ayat Quran. Kalau hadis nabinya, fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu, Allah sendiri. Thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Hidup antum panjang, macam-macam nanti yang akan antum alami. Jadi nasihat ini insyaallah dalam ke hati antum. Kalau saya hanya bilang nanti dibalas Allah, antum yakin tapi setengah. Tapi kalau saya ceritakan seperti yang saya alami, oh rupanya Ustaz sudah mengalami. Kenapa Allah buat saya mengalami? Supaya lebih yakin saat menyampaikan. Kenapa Allah buat hidup saya hancur kaca jatuh ke batu? Supaya waktu menyampaikan itu lebih yakin. Karena orang kalau hidupnya enak-enak, nyaman-nyaman aja, dia sendiri pun tak yakin, tak iya, tak tidak. Kalau saya yakin, saya tentang pembalasan Allah tuh yakin, saya yakin-yakinnya, karena saya mengalami langsung, bukan dengar cerita orang. Tapi antum jangan antum minta itu, jangan antum minta sama Allah, ya Allah biar aku yakin, kasih, jangan, tak sanggup antum. Wa ani bin Umar, dari Ibnu Umar. Nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allah meridhai keduanya. Keduanya maksudnya anaknya Abdullah dan ayahnya Umar bin Khattab, saudara Hafsah, istri Nabi. Jadi adik ipar Nabi Abdullah bin Umar.
radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi berkata, al muslim akhul muslim. Muslim itu bersaudara. Sebelumnya muslim teman, kawan, sahabat. Itu siapa? Kawan saya. Itu siapa? Sahabat saya. Itu siapa? Teman saya. Setelah Islam datang berubah. Itu siapa? Akhi, saudara. Saudara dari bahasa Sanskerta. Udara, perut. Perut nih udara. Satu. Seudara, seperut. Saudara. Jadi kalau saya katakan saudara-saudara, seperut-seperut. Bahasa awaknya saparwi. Apa maksudnya seperut? Kita nih seperut. Saudara-saudara, ya akhi, seperut. Mana pula seperut, Pak Ustadz? Mak saya orang Batak, mak Ustadz orang Melayu, mak kami orang Bugis. Kenapa pula dibilang seperut? Maksud seperut di situ, kalau diurut-urut perutnya cuma satu perut, perut Hawa. Jadi kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Akhun itu jamaknya dua. Yang pertama ikhwan. Fa in tabu wa aqamus salata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, mereka sholat, mereka ikhwan. Ikhwan artinya saudara, tapi tak kandung. Kalau ikhwah, semua ayat dalam Quran kalau kata ikhwah itu saudara kandung. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau orang yang mati itu punya saudara, maka ibu dapat 1/6. Saudara angkat, saudara adopsi, atau saudara kandung. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaih. Datanglah saudara-saudara Yusuf, saudara kandung. Asal sebut kata ikhwah, saudara kandung, kecuali dalam satu ayat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman saudara. Padahal tak kandung. Saya sama antum tak kandung. Saya sama tak kandung. Tapi kenapa kita ini disebut seakan-akan, seolah-olah seperti saudara? Al-muslim akhul muslim. Kalau sudah bersaudara, la yazlimuhu, jangan menganiaya. Kalau sudah bersaudara jangan menganiaya. Zulm artinya gelap. Kenapa disebut gelap? Zulm minaz zuluman, gelap. Ittaquz zulma, jangan kamu zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena perbuatan zalim itu nanti akan menjadi kegelapan. Disebut dia zulm, perbuatan aniaya kita itu disebut dengan zulm, karena di akhirat nanti jadi kegelapan. Gelap kita di akhirat. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan gelap, buta, tak nampak? Atat ka ayatuna fanasitaha, dulu sudah datang ayat-ayat kami kepadamu tapi kau lupa. Fakadzalikal yauma tunsa, maka demikian juga hari ini kau dilupakan. Gelap itu maksudnya kalau kita terlalu banyak menzalimi orang, hati kita jadi gelap. Zalim sekali, titik. Zalim 2 kali, titik. Zalim 3 kali, titik. Kuali itu putih. Pertama kali titik hitam di hati kuali. Kuali itu ada hatinya Pak Ustaz? Ada. Jangankan hatinya, telinganya pun ada. Antum beli kuali aluminium, letakkan, kan putih pertama, warna silver. Yang pertama kali hitam, bagian tengah hitam. Lama-lama hitam, lama-lama telinganya hitam. Susah sekarang ngasih tahu ini, ngasih perumpamaan kuali ini, karena sekarang belum dipakai pun udah hitam, teflon. Kuali tradisional, kuali masak dodol, silver pertama. Begitu letakkan di atas tungku,
Letakkan dodol dari pagi sampai petang, hitam tengah, hitam pinggir, telinganya pun jadi hitam. Gelap. Orang terlalu banyak menzolimi orang, gelap. Kenapa orang sanggup makan duit APBD, APBN untuk masyarakat miskin? Beras raskin sanggup dimakan. Gelap. Ittaquz zulma. Jangan zolim. Karena zulma akan menjadi kegelapan. Gelap di akhirat, gelap di dunia. Tak lagi ada rasa kasih sayang, tepos liro, merasakan perasaan orang lain. Detektor perasaan itu jadi kasar. Tak ada peduli semua. Gara-gara zalim. Wala yuslimu. Jangan menyerahkannya ke musuh. Kita kan udah bersaudara nih, terjadi perang, na'udzubillah, datang pasukan musuh. Ada si Fulan di sini dari jam 5 tadi dari sini. Kalau kau mau ada, masuk. Nah. Ada dia di sini, dia tak ada di sini. Betul dia tak ada di sini. Wallahi tallahi billahi dia tak ada di sini. Nah, pergi orang. Pulang datang istri sama antum, anak antum. Antum kan udah ngaji Riyadhus Shalihin dia. Tadi waktu musuh itu datang nanya, kok abang bilang wallahi tallahi billahi dia tak ada di sini. Memang tak ada di sini. Tanganku kan nunjuk di sini, dia tak ada. Dia ada dalam. Nya lalu ditabung. Datang musuh, dia tidak ada di sini. Datang razia. Mu'tazilah 3 kali sultan itu Mu'tazilah, baru berpindah ke Ahlus Sunnah. Mu'tazilah mengatakan Quran ini bukan qadim. Quran itu kata dia hadis bahari. Semua ulama diperiksa. Siapa yang mengatakan Al-Quran qadim dihukum karena tak sesuai dengan rezim Mu'tazilah. Tangkap mereka Imam Syafi'i. Apa pendapatmu tentang Quran wahai Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empatnya ini baharu. Keempat-empat ini bukan qadim. Selamat dia tak ditangkap. Banyak orang, masa kau bilang Quran, Zabur? Ya keempat-empat nih, 1, 2, 3, 4. Keempat-empat ini. Ini kan baharu. Al-harbu khid'ah. Perang itu tipu muslihat. Ini suasananya perang. Jangan ini antum pakai ini. Jangan antum pakai. Kalau tidak perang pakai ini namanya hilah, berkilah. Tak boleh antum berkilah. Jangan antum pakai pikir kilah ini untuk membohongi dosen. Di mana Kosma? Tegak antum jalan. Sudah di jalan. Hanya sekedar untuk berkilah. Itu bohong itu. At-tadlis akhul kadhib. Tadlis namanya, saudara bohong, lama-lama bohong. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang menolong hajat saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah melepaskan hajat dia. Kalau ada hajat kawan kita, tolong lepaskan. Nanti kalau kita punya hajat, dilepaskan Allah. Saya ke Bandung, jumpa sama kawan saya, dililit utang bermiliar-miliar. Lalu saya tanya, cemanalah kau bisa lepas dari jeratan hutang? Aku pergi ke kampung, ku cari di kampung itu orang yang paling susah, yang paling banyak utangnya di warung, yang tak berani keluar rumah jumpa tetangga. Lalu ku tanya sama orang warung, berapa utang dia? Sekian. Ku lunasi semua, ku suruh catat, ku kasih ke rumahnya tanpa dia tahu siapa yang bayar. Sejak itulah lepas aku semua. Mau mengamalkan hadis Nabi, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Kalau mau antum lepas urusan antum, lepaskan orang lain.
Karena tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan satu kesulitan, kesusahan, kepayahan orang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini kaitannya dengan hari kiamat. Kalau yang pertama tadi dunia, kalau antum mau lepas dari kesulitan-kesulitan dunia, lepaskan orang. Kalau antum mau lepas pula dari kesulitan akhirat, lepaskan kesulitan orang di dunia. Ada orang kesulitan, kepayahan, tolong dia, lepaskan, Allah lepaskan di akhirat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup dosa-dosanya pada hari kiamat. Kalau ada kawan silap, salah, taubat, jangan antum buka lagi. Sedang Allah sudah mengampuni dia. Mengapa pula kita membuka aib dia? Satarahullahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah kaji kita subuh ini. Selanjutnya kita akan baca tanya jawab. Apa hukum kotoran cicak, tai cicak? Apakah statusnya najis sama dengan kotoran tai ayam? Apakah sama tai cicak sama tai ayam? Pendapat pertama mengatakan beda, karena cicak tak berdarah, maka tainya tak sama macam tai ayam yang berdarah. Jadi kalau ada antum dengar ustadz berceramah, kalau ada tai cicak jatuh di sajadah, tak perlu dicuci, gini kan aja di musola, di masjid banyak cicak, na'udzubillah, lalu kemudian disapu aja, tak perlu dibasuh kata dia. Itu dia berpendapat berdasarkan ini, karena tai cicak sama tai ayam tak sama. Kalau tai ayam mesti dicuci bersih karena ayam berdarah, sedangkan cicak tak berdarah. Pucat muka siapa tu tadi macam cicak tak berdarah. Pendapat yang kedua mengatakan sama, maka mesti dicuci dengan air, dijemur kering baru dia suci, tak bisa dipakai. Saya lebih condong pendapat yang kedua. Kenapa? Karena khawatir menimbulkan was-was, atau cicaknya satu, kurus pula, taiknya kecil. Ini udahlah cicaknya banyak, mencret pula cicak tadi. Jadi kalau ada dua pendapat, kita pakai yang lebih tenang, yang lebih menenangkan hati kita. Ibu, sajadah kena cicak nampak, saya Pak Ustadz lebih tenang kalau saya cuci bersih. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu pada sesuatu yang tak meragukan. Tapi kalau ada orang, kenapa Ustaz sebutkan dua pendapat nih? Mana tahu ada orang yang tiba-tiba kita sholat di rumahnya, diginikan aja sejadah itu sholat dia. Kita tak bisa nyalahkan dia, karena ada pendapat tuh dalam mazhab bahwa tak sama antara tai cicak sama tai ayam, karena ayam berdarah, cicak tak berdarah. Ketika kita berhijrah, hijrah itu maksudnya taubat, untuk jadi lebih baik, taat pada Allah, apa saja yang harus dilakukan? An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan, astagfirullah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak balik kepada perbuatan dosa. Itu langkah pertama.
menyesal dalam hati atas perbuatan dosa, dinyatakan dengan lisan istighfar, tekad kuat untuk tidak kembali pada perbuatan dosa. Dah, setelah berpindah, bergabung alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Kalau bisa buatkan kurikulum, silabus pesantren, santri tanpa pesantren, STP, santri tanpa pesantren. Subuh Rabu Riyadus Shalihin, Maulana Farhan Sunan Tirmizi di An-Nur malam apa? Hah? Ahad subuh. Kemudian Muwatta Malik Ustadz Zulhendri Jumat subuh. Kemudian Bulughul Maram, kemudian fikih manhaji mazhab Syafi'i Ustadz Zul Ikrami, kemudian sirah Ustadz Rifki. Jadi kalau antum buat atau antum buatkan, antum share di FB, santri tanpa pesantren, maksudnya tidak terikat pada dinding pondok, tapi baca kitabnya ada sekarang di Pekanbaru. Insya Allah menggabungkan diri dengan komunitas, karena kalau kita sudah bergabung dengan komunitas, ada rasa sungkan tak enak. Datang kawan ngajak, yuk ke karaoke yuk bro. Aduh, aku segan kali. Kenapa? Masa motorku itu dibawa ke karaoke? Di belakang dashboardnya kan udah ada tulisan biker subuhan. Nanti dia tengok orang, oh orang ini subuh sembahyang malam nyanyi juga ya, nggak enak lah gitu. Saya ada acara di samping hotel SKA. Dulu di samping hotel SKA itu ada karaoke. Karena mau parkir, saya tak malas parkir dalam, saya parkir luar. Kemana kosong saya isikan aja. Tukang parkir itu memikirkan saya. Kata dia, Ustaz jangan parkir sini, parkir sana. Kenapa? Saya bilang, ini karaoke Pak Ustaz. Jadi tengok orang mobil Ustaz di sini. Tukang parkir pun berpikir. Masa antum tak berpikir? Tak antum pikirkan motor antum itu parkir. Jadi kalau kita udah punya komunitas, punya kawan, awalnya karena manusia, berawal itu dari karena manusia, nanti baru lama-lama karena Allah. Awalnya segan ditengok orang, gak enak sama kawan. Itulah pentingnya kita berkomunitas. Gak bisa sendirian. Man syadza syadza finnar. Siapa yang aneh sendirian, sendirian masuk neraka. Ikut grup ini pun buat petugasnya. Bulan ini ada yang bertugas untuk tahajud call. Dalam sebulan ada berapa kali malam muhasabah, sepekan sekali bagus. Malam Ahad buat, Sabtu malam Ahad acara mukhayyam, acara iktikaf ada di Pekanbaru, ada. Ini malam ini di masjid ini, bukan awal, kalau perlu dibuatkan. Ustaz-ustaz kita banyak buatkan. Saya punya kitab Riyadus Shalihin yang mentahkiknya Syekh Albani. Apakah saya boleh membacanya sendirian? Cari pentahkiknya yang Ahlus Sunnah. Karena kalau tidak nanti antum belum punya pegangan, terbawa-bawa. Ini tahkik Syekh Muhammad Ilyas Barah Bangkau. Ini yang paling panjang taklik, saya pakai ini. Yang lain pendek-pendek tahkik. Antum foto, antum share di grup. Banyak kitabnya punya Ahlus Sunnah disyarah oleh Wahabi. Jangan baca kitab karena diselewengkannya isinya. Contoh kitab Al-Adhkar punya Imam Nawawi.
karena disyarah oleh Wahabi, maka bagian ziarah Nabi dipotong sesuai kemauan dia. Dia kan tak setuju ziarah ke makam Nabi. Yang bagian tawassulnya dibuang. Penyimpangan. Namanya kitab umang-umang. Kan ada keong kan, keong. Keong ini kan udah hilang isinya kan, hilang isinya, terus diisi oleh umang-umang. Itu namanya mazhab umang-umang. Dibuangnya isinya, diisinya punya dia. Paham? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut subuh. Dia tak kunut subuh. Berarti umang-umang. Mau masuk ke Pekanbaru, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut subuh. Mau masuk ke arah dari Pangkalan Kerinci, Imam Nawawi. Imam Nawawi berkunut subuh. Imam Nawawi pahala untuk orang meninggal baca Quran sampai. Arah dari Medan, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir fadilah Yasin, la tuqra'u fi amrin ansirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan surat Yasin itu pada perkara yang susah dimudahkan Allah. Keutamaan surat Yasin dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang ini melarang orang baca Yasin. Kan umang-umang namanya. Kenapa mereka pakai nama-nama itu? Ibnu Katsir, Nawawi, Syafi'i. Pembohongan publik. Kalau memang mau bawa, jangan pakai nama itu. Coba buat Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Coba buat Pesantren Albani. Jangan bawa nama Imam Syafi'i. Karena tahu ini banyak mazhab Syafi'i, banyak Imam Nawawi. Apakah Imam Syafi'i? Tapi bukan Imam Syafi'i. Umang-umang. Apakah termasuk saudara sesusuan jika ada bayi meminum susu seorang secara tidak langsung? Misalnya air susu tersebut sudah dipindahkan ke botol. Ada pegawai bidan di rumah sakit di Pekanbaru. Dikumpulkannya ibu-ibu yang banyak air susu tapi bayinya berlebih. Dimasukkannya ke botol, dibagikannya ke bayi-bayi yang ada di situ. Saya bilang perbuatan ini baik karena kasihan nengok bayi daripada minum susu kaleng. Tapi perbuatan ini merusak nasab karena dia khamsa radha'atin, 5 kali kenyang. 5 kali kenyang anak itu, kenyang. Nampak itu, ibu-ibu tahu dia anak itu udah kenyang atau belum. Asal udah kenyang anak itu 5 kali kenyang disusukan, maka sudah radha'at, sesusuan. Tak boleh lagi nikah. Apakah disyaratkan mesti menyusu langsung atau pakai botol? Tidak disyaratkan menyusu langsung. Walaupun dimasukkan dia ke dodot botol, asal kenyang anak itu 5 kali kenyang, pakai pam, kenyang anak itu maka udah khamsa radha'at, 5 kali. Maka bertetangga, ibunya pergi, anak nangis, disusukan anaknya. Banyak orang sekarang gitu. Hitung, kalau udah 5 kali kenyang, berarti dia anak susuanmu, haram dia nikah dengan anakmu. Kalau almarhumah mak saya diceritakannya itu, si fulan, anak si fulan itu dulu mati emaknya, kususukan itu anakku. Si fulan, anak si fulan, kalian tak boleh nikah sama dia. Kasih tahu. Walaupun dia tak sekolah agama, tak ustazah, tapi tahu dia fikih. Orang dulu memang sengaja tuh fikih yang sifatnya umum, masalah mencuci, masalah susuan, masalah toharah, masalah sholat, fardu kifayah, fardu ain, itu mereka tahu. Bagaimana hukumnya seseorang selalu menghalangi kita pergi ke majelis ilmu?
berarti dia setan. Kita ini kalau bisa memudahkan. Saya kalau kaya, saya kalau banyak duit, saya adakan bis jemput antar Riyadhus Shalihin. Kalau banyak duit, siapkan bis Riyadhus Shalihin menjemput antar. Tapi karena tak kaya, tak bisa dibuatkan bis jemput antar. Maka begitulah kita mau memudahkan orang datang pengajian. Dia menghalangi pula, berarti dia setan. Setan itu minal jinnati wan nas. Kalau dari kalangan jin cukup dibacakan ayat kursi. Tapi kalau dari kalangan nas, kursi itu pukulkan ke kepalanya. Gimana hukumnya seorang selalu menghalangi untuk pergi ke majelis ilmu? Setan ini. Apa azab yang Allah berikan kepada dia? Masalah azab apa yang dikasih Allah ke dia itu hak prerogatif Allah. Apakah di dunia ini dibuatnya senang? Dia selalu menghalangi orang pengajian Pak Ustadz, tapi hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang, menang. Itu istidraj, supaya azabnya lebih menyakitkan di akhirat nanti. Kalau di dunia ini dibuat Allah dia buta hatinya, itulah azab. Sakit bukan azab, miskin bukan azab, bangkrut bukan azab. Azab itu adalah ketika hati buta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itulah yang paling. Balrana ala qulubihim, ada titik hitam di hati mereka. Makanya doa yang pertama tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura. Gelap, ngaji terang sikit, sembahyang berjamaah terang sikit, hadrah salawat terang sikit, terang. Gelap lagi karena dosa, terang. Jadi kita ini kadang 55 watt lah. Tapi kalau full zikirnya terang, kalau sampai pada terang di atas terang, nah itulah yang dalam tasawuf disebut dengan kasyaf. Terang di atas terang, seterang-terang. Ini kan kalau terlalu terang, dia terang seterang-terangnya sampai hilang dinding, nampak apa yang di samping dinding dari terang. Tapi itu bukan dicari. Dan sebagian ulama tidak mau dia singgah di stasiun itu. Malah kalau dia nampak yang begitu, sengaja dipejamkannya mata, dihilang-hilangkan. Takut dia permainan setan. Orang sekarang itu pula yang mau dicari. Zikir 3 kali terang Pak Ustaz. Jadi yang mau kita cari ini, kalau saya cukup tak usahlah terang sampai tahu siapa tamu mau datang, terang sampai tahu siapa di balik bukit, enggak. Terang aja hati bisa membedakan mana hak mana batil. Gelap sekarang manusia ini karena perbuatan dosa. Gupron aja ikut dia, kan gelap kali itu. Gelap dia, tak ada yang gelap dia segelap daripada pengikut gupron. Itulah gelap dia segelap. Udah sebonga itu ikut juga. Itu Dajjal yang asli pun heran. Kau ikut ini kata dia. Itulah gambaran akhir zaman, fitnah luar biasa. Apalagi kalau memang betul-betul Dajjal itu yang datang. Mudah-mudahan Allah memberikan menerangi hati kita sehingga bisa kita membedakan yang hak dan batil, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita subuh ini 6:30. Kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik berikanlah cahaya dalam hati kami dengan cahaya hidayah Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa an aymanina nura wa an aysarina nura wa min amamina nura wa min khalfina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura waj'al lana nura Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma shrah sudurana waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin wa ali at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin wa bisirril Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Salat sunat rakaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh